dicepet nanti. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas perkataan penulis, wa idza qila lak ma dinuk, apabila dikatakan kepadamu apakah agamamu, faqul dinil Islam wa huwa al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka katakanlah agamaku adalah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya asal pertama dan asal kedua ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Asal yang pertama apa? Seorang hamba mengenal Rabb-nya. Asal yang kedua, seorang hamba mengenal agamanya. Dua asal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi setelah kita mengatakan ya di asal yang pertama, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dia adalah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan selainnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita. Kita tidak punya sesembahan selainnya. Thayyib. Kalau begitu bagaimana cara menyembahnya? Bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Cara menyembah Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan dalam Ma'rifatuddin, mengenal agama. Cara beribadah kepada Allah telah Allah jelaskan dalam agama. Caranya dengan mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat apa pengertian din? Apa pengertian din? Din adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Karena Rasul kita Muhammad, berarti din yang kita pelajari di sini adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dengan agama ini, yakni agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima peribadatan seorang hamba yang keluar dari jalur ini, dari jalur agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang beribadah kepada Allah dengan cara yang dia buat-buat, atau dengan cara yang dibuat oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima cara tersebut. Maka setiap orang yang mengabdi kepada Allah yang keluar dari jalur ini, maka ia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya dia tidak mengabdi kepada Allah karena dia salah jalan. Kalau antum mau mengabdi kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, maka harus dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, penulis berkata, wa idza qila laka ma dinuka, apabila ditanyakan kepadamu apakah agamamu, faqul dinil Islam, maka jawablah agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Penulis menjelaskan, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini pengertian Islam. Dan pengertian Islam yang disampaikan oleh penulis di sini adalah pengertian Islam yang umum. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini adalah pengertian Islam yang umum. Artinya apa? Islamnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, orang yang memeluk agama Islam ya seperti ini. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Adapun pengertian Islam secara khusus hanya dikhususkan pada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Islam secara khusus itu hanya dikhususkan pada taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya semuanya sama. Semuanya sama. Jadi ketaatan di sini wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, maksudnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhidnya sama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid sama, kemudian juga berlepas diri dari syirik dan pelakunya ini sama. Ini semua agama para nabi dan rasul. Yang membedakan hanya tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, akan tetapi bukan ketaatan kepada Rasulullah. Misalnya ada orang Yahudi ya, atau orang Nasrani yang muwahhid. Kalau Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, kemudian Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa misalnya. Mereka bertauhid kepada Allah karena agama seluruh nabi dan rasul itu tauhid. Misalnya ada pengikut agama Yahudi atau agama Nasrani
yang lurus, yang bertauhid, kemudian dia tunduk kepada Allah dengan ketaatan Nabi Musa atau Nabi Isa misalnya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia tidak mau taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Kalau dia mau menjadi seorang muslim, dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia bukan seorang muslim. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang di seluruh dunia ini harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun agamanya, dia harus mengikuti Nabi Muhammad, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia bukan muslim. Sesoleh apapun dia, setaat apapun dia kepada Allah, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Makanya kemarin ada hadis yang sudah Anda sampaikan, hadis riwayat Muslim. Kalau antum ditanya mana dalilnya, dalilnya hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyu wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, ya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku telah diutus, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau siapapun dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia bukan muslim. Jadi Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana agama Islam yang lain, tidak ada. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ya pada pembahasan nawaqidul Islam kita akan dapatkan ya di antara nawaqidul Islam, pembatal Islam yang ke-9 ya. Bahwasanya barang siapa, bentar ya, tadi ada sudah tandain. Ini yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-Khidr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa, fahuwa kafir, maka dia kafir. Jadi mau tidak mau ya dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia kafir. Ya, walaupun misalnya dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dia hanya menyembah Allah.
Kemudian dia juga melaksanakan ketaatan-ketaatan, tapi dia tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini ya, dia kafir. Baik ketaatan itu dia buat-buat atau ketaatan itu dia ambil dari orang lain. Jadi hakikat agama Islam dari Nabi Muhammad dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat agama Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sekali lagi, ini Islam bermakna umum. Islam bermakna umum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkataan penulis, ya insyaallah nanti setelah Anda jelaskan baru kita baca syarahnya, ya. Antum dengarkan dulu penjelasan Anda, nanti baru kita baca syarahnya. Perkataan penulis, ya, wa huwa al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Di sini maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Berserah diri kepada Allah dengan 3 macam tauhid. Adapun perincian tentang macam-macam tauhid nanti ya dibahas secara khusus oleh penulis. Ada bab aqsamut tauhid, bab pembagian tauhid. Apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini nanti dijelaskan pada babnya. Kemudian perkataan penulis, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, yakni zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan baik secara zahir maupun secara batin. Yang namanya taat, ma makna taat? Taat itu muwafaqatul amr. Muwafaqatul amr, mencocoki perintah atau sesuai perintah. Dan taat itu ada taat melaksanakan maupun taat untuk meninggalkan. Taat untuk melaksanakan dan taat untuk meninggalkan. Kalau taat untuk melaksanakan, ini taat untuk melaksanakan perintah. Taat untuk meninggalkan, itu taat untuk meninggalkan larangan. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah, dia dikatakan taat, dan ketika dia meninggalkan larangan, dia juga dikatakan taat. Taat itu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Taib, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan baik secara batin maupun secara zahir. Secara batin ini hukumnya wajib. Tidak boleh tidak, seseorang harus tunduk batinnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerima dan merasakan pada dirinya bahwasanya ia wajib tunduk kepada Allah. Batinnya harus tunduk kepada Allah. Dia harus yakin dia wajib tunduk kepada Allah. Adapun secara zahir, di sana ada amalan zahir yang harus dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan, maka dia dikatakan tidak taat. Ada amalan zahir yang harus dia lakukan, wajib dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan, maka dia dikatakan tidak taat. Taib. Maka barang siapa yang hanya ingkiyat batinnya
dan juga ya lisannya dengan mengucapkan syahadatain, tapi dia tidak mau melaksanakan ketaatan zahir sama sekali, maka dia bukan seorang muslim. Misalnya batinnya tunduk kepada Allah, kemudian dia lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mau melaksanakan amalan zahir. Di antaranya menurut sebagian ulama seperti sholat, dia tidak mau melaksanakan amalan zahir, sholat misalnya. Sebagian ulama berpendapat sholat merupakan syarat sahnya iman. Kalau dia tidak sholat maka imannya tidak sah. Kalau seandainya ada seseorang yang batinnya tunduk kepada Allah, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat, maka dia bukan muslim. Dia bukan seorang muslim. Harus ada ketaatan zahir. Tidak boleh tidak. Dia harus sholat. Kalau dia tidak sholat, maka dia bukan muslim. Makanya di awal-awal ketika Anda menyampaikan tentang definisi muslim, apa definisi muslim? Pengertian muslim apa? Muslim itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengamalkan konsekuensinya dan tidak melakukan pembatal Islam. Mana ulang, muslim adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan konsekuensinya. Nah, di antara konsekuensinya tadi amalan zahir seperti sholat, dan tidak melakukan pembatal Islam. Ini muslim yang sesungguhnya. Kalau tidak ya, misalnya dia tidak mau melaksanakan amalan zahir yang harus dia laksanakan, yang wajib dia laksanakan, maka ya dia muslim indan nas, menurut manusia, akan tetapi dia kafir indallah. Dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada. Itu yang hanya mencukupkan diri dengan syahadatain, kemudian udah dia tidak mau ngapa-ngapain, hanya 2 kalimat syahadat saja. Setelah itu dia tidak mau ngapa-ngapain, dia tidak mau pelajari Islam, ya, dia tidak mau melaksanakan sholat, dia tidak mau melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan heran, loh Ustaz, memang ada. Ada orang munafik aja kafir mereka. Orang munafik itu kafir dengan kufur akbar, padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Taib, kemudian perkataan penulis wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan macam-macamnya. Ya, insyaallah definisi syirik dan macam-macamnya juga akan disampaikan pada babnya. Di sini ada anwa'us syirki, ya, macam-macam syirik. Taib, jadi wajib untuk berlepas diri dari syirik dan juga ahlinya, pelaku syirik. Tidak cukup hanya berlepas diri dari perbuatan syirik, akan tetapi harus berlepas diri dari ahlinya, dari orang-orang musyrik. Jadi ada 2, berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang berbuat syirik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari syirik dan ahlinya ini ada yang hukumnya wajib, dalam artian ya kita harus melakukannya. Kalau tidak, maka Islam kita bisa batal. Dan di sana ada berlepas diri dari syirik dan pelakunya yang hukumnya wajib juga, tapi kalau ditinggalkan tidak menjadikan keislaman seseorang batal.
Nanti bentuk-bentuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ada yang memang hukumnya wajib, harus dilakukan, kalau tidak Islamnya batal. Ada yang hukumnya wajib, tapi kalau tidak dilakukan Islamnya tidak batal. Akan tetapi dia berdosa. Nanti kita akan jelaskan ya macam-macamnya. Dan berlepas diri dari syirik dan ahlinya ini mengharuskan seseorang atau melazimkan seseorang untuk berlepas diri dari bid'ah dan ahlinya, dan juga maksiat dan ahlinya. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya itu akan sempurna ketika seseorang berlepas diri dari bid'ah dan ahli bid'ah, dan juga maksiat dan ahli maksiat. Kenapa demikian? Kenapa kita harus berlepas diri dari bid'ah dan maksiat dan juga ahlinya? Karena bid'ah dan maksiat ini perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Berlepas diri dari syirik dan ahlinya ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian berlepas diri dari bid'ah dan ahlinya ini konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Taib. Sekarang kita baca ya syarah yang disampaikan oleh penulis. Antum yang pegang syarah, silakan perhatikan, kita baca apa yang Anda jelaskan ya, sebagiannya ada dalam syarah ini. Syara'a muallifu rahimahullah fi bayanil asli tsani min usuliddin. Penulis rahimahullah memulai menjelaskan pokok yang kedua dari pokok-pokok agama. Pokok yang pertama apa? Ma'rifatul abdi rabbah. Pokok yang kedua ma'rifatul abdi dinah. Pokok yang ketiga ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang penulis mulai menjelaskan pokok yang kedua. Fa idza qila laka qailun ma dinuka alladhi tadinullaha bihi wa tanalu bihi sa'adata fid dunya wal akhirah. Apabila ada yang bertanya kepadamu, apa agamamu yang dengannya engkau beragama kepada Allah dan dengannya engkau meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala budda fi hadza min ma'rifatil adillah minal kitabi was sunnah liyakunal abdu ala nurin wa burhanin wa basiratin min dinihi. Mengenal agama harus dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, supaya seorang hamba berada di atas cahaya, burhan ya, bukti, wabasirah dan hujjah min dinihi, dari agamanya. Perhatikan, mengenal agama Islam harus dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam usul salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Fa innahu la ya'manu fi hayatihi minasyakki waz-zaigi wal inkilab, iyazan billahi min zalika. Sebab ya, seseorang tidak aman dalam hidupnya dari keraguan, penyimpangan dan perubahan. Iyazan billahi min zalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kenapa kita harus mengenal agama Islam dengan dalil? Supaya kita lebih yakin, supaya kita lebih mantap. Ya, ingat, manusia itu bisa berubah. Manusia bisa berubah. Manusia bisa ditimpa keraguan, bisa ditimpa penyimpangan.
karena dia mengenal agama Islam tapi tidak berdasarkan dalil. Ada yang murtad, ya, apalagi yang Islamnya lemah, ini murtad. Wa kadzalika ba'da mamatihi 'inda su'al malakaini munkar wa nakir. Demikian pula setelah meninggal ketika dia ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir. Bi ayyakul ha ha. Dia akan mengatakan ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya pernah mendengar ya manusia mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakannya. Ini apa di sini? Saya pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka saya mengatakannya. Apa di sini? Taklid. Taklid dia, taklid. Dia mengenal agama Islam bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan taklid. Saya pernah dengar manusia mengatakan sesuatu, maka saya ikut-ikutan mengatakannya. Dia nggak bisa jawab. Jadi orang yang mengenal agama Islam dengan taklid, dia tidak bisa jawab pertanyaan kubur. Yang bisa jawab pertanyaan kubur itu orang yang mengenal agama Islam dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau taklid dia tidak bisa. Ya, jadi kalau kita tidak mengenal agama Islam dengan dalil, kita terancam di dunia dan di akhirat. Di dunia kita terancam bisa murtad, ya, ragu-ragu, bisa menyimpang. Di alam kubur kita terancam tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Harus mengenal agama Islam dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma dzakarahu muallifu anisy-syaikhi wa ahfadihi rahimahumullah fi hadhihi an-nubdhatil 'azimati al-mufidati ma'al 'amali zahiran wa batinan bima dallat alaihi kafilun bi idznillah ta'ala bi ma'rifati usuliddin was-sabati alaihi hatta al-mamat. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ahfadihi dan cucu-cucunya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Fi hadhihi nubdatil azimatil mufidati, pada bagian yang agung lagi penuh manfaat ini, ma'al amali zahiran wa batinan bima dallat alaihi, disertai dengan mengamalkannya secara lahir dan batin, kafilun biidnillahi ta'ala, akan menjamin seseorang dengan izin Allah Ta'ala, bima'rifati usuliddin, mengetahui pokok-pokok agama, wassabati alaihi hatal mamat, dan teguh di atasnya sampai meninggal dunia. Artinya apa? Kalau antum pelajari ini al-wajibat, antum akan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, antum aman di dunia, kemudian juga nanti setelah antum meninggal antum aman. Antum bisa jawab pertanyaan kubur kalau antum pelajari kitab ini. Fajazahumullahu anna wa anil Islam wal muslimina khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga cucu-cucunya, atas jasanya kepada kita, kepada Islam dan kepada kaum muslimin, khaira, dengan sebaik-baik balasan. Wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kaum muslimin dengan ilmu-ilmu mereka. Taib. Tadi ya, kalau ditanya apa agamamu yang kamu beragama kepada Allah dengannya dan dengannya kamu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fakul, maka jawablah, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ai jawibhu biqaulika dini huwal Islam, yakni jawablah ia dengan perkataanmu, agamaku adalah Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan ghairahu, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun agama selainnya.
wa huwa dinu jami'il anbiya wal mursalin alaihim wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Dan dia adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ya kepada mereka dan kepada nabi kita salawat dan salam. Fad-dinu wahidun wa huwal Islam. Agama mereka satu, yaitu Islam. Amma syara'i faqad takhtalif. Adapun syariatnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wad-dinu lahu salasu maratib. Dan agama punya 3 tingkatan. Yang pertama apa? Agama punya 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wa kullu martabatin lah arkana. Setiap tingkatan punya rukun. Islam punya rukun, iman punya rukun, ihsan juga punya rukun. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa aja? Ucapkan 2 kalimat syahadat, dirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Baik. Rukun ihsan ada berapa? Ihsan juga punya rukun. Ada berapa rukun ihsan? Wa huwa ruknun wahid, ya. Rukunnya hanya 1. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini rukun ihsan. Kama la yakhfa ala zawil iman, sebagaimana hal ini tidak samar bagi orang-orang yang beriman. Udah azan dulu belum? Hah? Udah ya? Ya. Baik, kita azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Wa arrafa rahimahullah al-Islam bi annahu huwa al-istislam. Penulis rahimahullah mendefinisikan Islam bi annahu huwa al-istislam. Islam adalah al-istislam. Apa artinya al-istislam? Ai adz-dzullu wal khudu'u lillah. Yaitu merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Az-dzul artinya merendahkan diri, wal khudu' dan menyerahkan diri kepada Allah. Bitauhid, dengan tauhid, alladzi huwa ifradullah bil ibadah, yaitu ya mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Ya, walaupun yang dituntut adalah semua jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Min qaulihim istaslama fulanun lil qatli idza aslama nafsahu wa dhalla wa anqada wa khada'a. Apabila dikatakan istaslama fulan lil qatli, istaslama fulan lil qatli, itu artinya apabila ia benar-benar menyerahkan dirinya, merendah, tunduk, dan patuh. Fal muslimu dzalilun khadi'un munqadun lillahi wahdah. Maka muslim adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah semata. Mustaslimun tau'an li ibadatihi duna man siwa. Dan secara sukarela menyerahkan diri untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini diantara makna Islam. Udah, apa namanya, al-istislam, berserah diri kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan menyembah Allah semata. Kalau dia menyembah yang lainnya, berarti dia bukan Islam. Ya, Islam itu hanya berserah diri kepada Allah, hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lainnya. Hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan seterusnya. Hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, dan seterusnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, ai fala yakfi mujarrad istislam wal khudu' faqat. Maka tidak cukup sekedar menyerahkan diri dan tunduk semata. Bala budda ma'adzalik minal inqiyad li awamirillahi ta'ala wa awamiri rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tarkil manhiyat. Akan tetapi harus disertai dengan apa? Kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi tidak cukup sudah saya berserah diri aja kepada Allah dengan tauhid, kemudian dia tidak mau melaksanakan ketaatan-ketaatan, tidak bisa. Harus disertai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan. Kalau sudah Islam ya tidak boleh zina, tidak boleh makan riba, tidak boleh semuanya yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah, wa batigha'a wajhihi, mencari wajahnya, wa raghbatan fima indahu, mengharap ya apa yang ada di sisinya, wa khaufan min iqabi, dan takut kepada iqabnya. Perhatikan, jadi Islam itu apa tadi? Berserah diri dan tunduk kepada Allah. Jadi aneh kalau ada Islam yang bebas. Apa Islam yang bebas? Islam liberal. Ini kan dua kata yang kontradiksi. Ya, Islam dan bebas. Padahal Islam tidak bebas. Islam itu kita harus tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bukan bebas. Dua kata yang kontradiksi. Gak ada Islam liberal. Kalau sudah Islam harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
Ai fal muslimu idzan qada li awamirillahi ta'ala batinan wa zahiran wajaba alaihi syai'un akhar. Seorang muslim apabila telah tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah secara batin dan zahir, wajaba alaihi syai'un akhar, ada kewajiban yang lain. Apa itu? Al-bara'ah wa tabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi, berlepas diri dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil, wa min ahli syirki, dan dari pelaku syirik. Ya, biizhar adawatihim wa buqdihim wa takfirihim, dengan menampakkan permusuhan dan kebencian kepada mereka dan mengkafirkan mereka. Wa adamu, dan tidak musakanatihim wa muakalatihim, tidak tinggal bersama mereka dan tidak makan bersama mereka. Artinya apa? Harus hijrah. Di antara bentuk baroah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah hijrah, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, dari negeri kufur ke negeri iman. Oke, nanti di akhir pembahasan ini penulis akan jelaskan tentang hijrah. Tentang hijrah ini diantara bentuk baroah, bentuk berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa adam tashabbuh bihim fil aqwal wal a'mal, tidak menyerupai mereka dalam perkataan dan perbuatan. Bala budda minat tabarri min kulli khoslatin min khisalihim, akan tetapi harus berlepas diri dari setiap sifat dari sifat-sifat mereka. Inilah Islam. Islam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi harus ada tiga hal. Ya, tauhid, patuh tunduk kepada Allah, kemudian harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah Islam. Inilah Islam. Wa hadza huwa awsaku ural iman, ini merupakan tali iman yang sangat kuat. Wa huwa al-wala wal bara, yaitu loyalitas dan disloyalitas, al-hubbu wal bughdu, cinta dan benci, wal muwalah wal muadah. Taib, masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ini ada hadiah bagi antum yang bisa jawab ya pertanyaan. Tadi di awal-awal pembahasan Anda sudah jelaskan bahwasanya asal yang kedua dan asal yang pertama ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kira-kira dari sisi mana keterkaitannya? Apa keterkaitan asal yang kedua dengan asal yang pertama? Pokok yang kedua dengan pokok yang pertama. Nah, siapa yang bisa jelaskan? Naam. Ya. Nah, asal yang pertama mengenal Allah. Baik. Nah, setelah dia mengenal Allah, Allah itu sesembahannya, dia tidak punya sembahan yang lain, dia punya kewajiban untuk menyembah Allah. Baik. Baik. Maka pasti ya, kita katakan pasti Allah akan menurunkan syariat, tata cara menyembahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara Allah menurunkan syariat? Bagaimana cara Allah menurunkan syariat? Dengan mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Silakan diambil ya. Jadi
asal yang kedua ini punya keterkaitan dengan asal yang pertama. Tidak bisa dipisahkan ya di antara keduanya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, ya, Anda masih ingin bertanya tentang Islam bermakna am dan Islam bermakna khas ya, biar kita betul-betul paham. Coba siapa yang bisa menjelaskan ulang apa pengertian Islam bermakna am dan apa pengertian Islam bermakna khas? Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Ini kita ulang-ulang supaya betul-betul paham. Nah, siapa yang bisa jelaskan? Ya. Islam yang gimana? Islam secara khusus Nabi dan Rasul dari Nabi Adam. itu Islam apa? Baik. Islam secara khusus itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Terus yang disebutkan oleh penulis di sini al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam umum atau Islam khusus? Ini yang disebutkan oleh penulis, istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam bermakna umum atau khusus? Secara khusus. Betul? Ini Islam bermakna am, umum ya. Kalau yang khusus bagaimana? Yang khusus bagaimana? Hampir benar ya. Gimana? Kita sobek kitabnya. Dapat separuh gitu. Islam yang makna umum itu ini, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini semua agama para nabi, para rasul seperti ini. Yang Islam bermakna khusus apa? Yang lain dari ini apa? Islam yang syariat yang diberikan oleh Rasulullah. Taib ya, syariat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang bermakna khusus itu hanya dikhususkan kepada apa? Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Yang lain semuanya sama. Yang lain semua sama. Adapun Islam yang khusus, Islam yang kita anut, Islam yang kita yakini, itu taat kepada Rasul. Jadi kita tidak taat kepada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain. Yang kita taat itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang bermakna khusus. Dan semua orang ya setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mereka dihukumi apa? Kafir. Baik, Mas. Enggak apa-apa, Mas ya. Pertanyaan saya belum punya dulu. Antum belum punya? Oh, sudah punya. Baik, yang lain insyaallah ya. Ya intinya jawaban antum tepat ya. Perkataan penulis wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ketaatan di sini maksudnya iya, kasih dia dulu biar dia dapat buku ya. Nah, Taib. Taat di sini, taat secara batin atau secara zahir? Zahir dan batin itu maksudnya. Taat di sini, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan baik secara batin maupun zahir. Batinnya tunduk kepada Allah, hatinya tunduk kepada Allah, zahirnya juga harus tunduk kepada
kepada Allah. Taib, di sana ada amalan zahir yang memang harus dia lakukan supaya dia disebut muslim. Kalau dia tidak lakukan, maka dia tidak disebut muslim. Amalan zahir itu apa? Amalan zahir itu apa? Di antaranya sholat. Ada sebagian ulama mengatakan sholat. Dia harus sholat. Jadi anggota tubuhnya harus dia apa? Anggota tubuhnya harus taat kepada Allah dengan melakukan amalan zahir, di antaranya sholat. Ya, ini tidak boleh tidak harus dia lakukan. Kalau tidak, ya, menurut sebagian ulama dia bukan muslim. Baik. Silahkan ya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.